Jelang pemilihan presiden, Pilpres, yang dijadwalkan berlangsung Februari 2024, peta politik di tanah air sudah mulai menghangat. Setidaknya, ada 3 nama yang hampir pasti menjadi kontestan di Pilpres 2024 mendatang. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. 3 nama tersebut selalu masuk dalam 3 besar yang memiliki elektabilitas tertinggi versi hampir semua lembaga survei. Lantas, bagaimana jika ketiganya disimulasikan saling berhadapan? Siapa yang lebih unggul? Berikut perbandingan hasil simulasi dari 6 lembaga survei yang kami rangkum. 1. Lembaga SMRC. Untuk diketahui Prabowo telah diputuskan menjadi calon oleh partainya, Gerindra, dan mendapatkan dukungan dari PKB. Ganjar didukung PDIP, PPP, PSI dan Hanura. Sementara 2 nama lainnya yakni Anies Baswedan yang dicalonkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ganjar dipilih oleh 30,4%, Prabowo 29,5%, Anies 19,8%. Ini mengindikasikan bahwa Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di kalangan pemilih kritis sekarang ini. 2. Indikator politik. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait calon presiden, capres, potensial, untuk maju di Pilpres 2024. Survei ini menyajikan simulasi 3 nama capres potensial, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar unggul atas perolehan elektabilitas terhadap Prabowo Subianto. Sementara Anies tertinggal dari 2 sosok tersebut. Ganjar Pranowo 34%, Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%. Walaupun tertinggal dari Ganjar, Prabowo Subianto terus menanjak dalam survei yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. 3. Indikator politik Indonesia. Peta elektoral pasca batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, rupanya sedikit berubah. 1 diantaranya elektabilitas para capres. Ganjar Pranowo yang biasanya berada di puncak teratas, perlahan mulai tergerus Prabowo Subianto. 1 di antara yang memotret fenomena tersebut adalah Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang, dengan perolehan 32,7%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 27,9%. Dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 22,2%. 4. Lembaga Survei Indonesia, LSI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, terbaru, menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, dalam simulasi 3 nama pilihan calon presiden. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan mengatakan Prabowo Subianto meraih 30,3%, Ganjar Pranowo 26,9%, dan Anies Baswedan 25,3%. Sementara itu, masih ada 17,5% yang mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%. Dari 35% ke 26,9%, tapi yang menarik di situ penurunan 8% itu, tampaknya belum diambil atau berpindah ke Prabowo atau Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%. Sementara Anies cenderung stabil mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. 5. Indobarometer. Indobarometer merilis survei simulasi 3 nama calon presiden yang dipilih jika pemilu dilakukan hari ini. Hasilnya, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul menjadi capres dibandingkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di mana Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%,
disusul Prabowo Subianto 27,5%, Anies Baswedan 23,9%. 6. Lingkaran Suara Publik, LSP. Lingkaran Suara Publik, LSP, merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Survei Capres LSP, Prabowo mengungguli nama-nama Capres lainnya dengan tembus sebesar 33,4%, disusul Ganjar sebesar 21,2% dan Anies 20,4%. Mengingat ini simulasi survei, namun perlu menjadi gambaran buat para pemilih, siapa calon presidennya. Dan tentu juga hasil survei ini akan mengalami perubahan tiap harinya, mengingat masa pemilihan masih lama, maka dari itu lembaga survei pasti akan terus memantau pergerakan dan perubahan elektabilitas dari ketiga calon presiden ini. Demikianlah simulasi calon presiden versi 6 lembaga survei ternama di Indonesia. Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa buka tribunnews.com. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lainnya dari channel kami ini, agar bisa memberikan dukungannya, dengan cara subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami.